Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD. Sebelum kami menjelaskan materi berikut, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, saya Royhan dengan NIM 250506-2011. Saya Hana Patricia Valentina Nebaho dengan NIM 250506-2003. Saya Nurul Izzah dengan NIM 250506-2021. Saya Cidikita Purus Tanggang dengan NIM 250506-2023. Selamat menyaksikan semuanya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu PLTD. PLTD adalah singkatan dari pembangkit listrik tenaga diesel. Pembangkit listrik jenis ini memanfaatkan kerja mesin diesel sebagai prime mover alias penggerak awalnya. Lebih jelasnya, mesin diesel yang merupakan penggerak awal berfungsi untuk menghasilkan energi mekanis. Energi yang dihasilkan tersebut nantinya berguna untuk memutar rotor generator. Adapun bahan bakar mesin diesel dikenal sebagai solar. Bahan bakar cair dengan titik didih 150 sampai 380 derajat Celcius yang terbentuk dari molekul hidrokarbon. Solar kerap dimanfaatkan sebagai bahan bakar umum seperti kereta api dan juga pesawat terbang. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai manfaat dari PLTD. Tujuan utama dibangunnya PLTD adalah untuk menyediakan sumber energi listrik atau yang biasa disebut sebagai power plant. Pada umumnya, PLTD digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik dengan beban yang relatif kecil, seperti daerah pedesaan atau untuk kebutuhan listrik di pabrik. Selain itu, karena kemampuannya dalam menyuplai listrik dalam skala yang kecil, PLTD juga sering dimanfaatkan sebagai standby plant, yaitu sebagai cadangan energi listrik yang digunakan dalam kondisi darurat, misalnya ketika terjadi pemadaman listrik. Jadi, bisa disimpulkan bahwa PLTD sangat berperan penting, terutama untuk daerah yang belum menjangkau listrik secara besar dan sebagai sumber cadangan energi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan struktur dari pembangkit listrik tenaga diesel. Agar mampu berfungsi dengan baik, sebuah pembangkit tenaga listrik perlu memiliki bagian-bagian ini. Yang pertama adalah tangki penyimpanan bahan bakar. Yang kedua, penyaring bahan bakar. Yang ketiga, tangki penyimpanan bahan bakar sementara. Yang keempat, pengabut. Yang kelima, mesin diesel. Yang keenam, turbocharger. Yang ketujuh, penyaring gas pembuangan. Yang kedelapan, tempat pembuangan gas. Yang kesembilan, generator. Yang kesepuluh, trafo. Dan yang terakhir adalah saluran transmisi. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang prinsip dan cara kerja PLTD. Yang pertama, 1. Bahan bakar dalam tangki penyimpanan terlebih dahulu disaring untuk selanjutnya disimpan dalam tangki penyimpanan sementara. Jika bahan bakar yang digunakan berupa bahan bakar minyak atau BBM, maka bahan bakar tersebut dipompakan ke pengabut untuk dinaikkan suhunya sampai berubah menjadi kabut. 2. Udara bersih dimasukkan ke dalam tangki udara stat melalui intake manifold atau saluran masuk menggunakan kompresor. Dalam turbocharger, tekanan dan suhu udara dinaikkan hingga mencapai 500 PSI dan sampai kurang lebih 600 derajat Celcius. 3. Udara bertekanan dan bersuhu tinggi selanjutnya dimasukkan ke dalam ruang bakar atau combustion chamber. Bahan bakar dari conversion kit atau pengabut dimasukkan juga ke dalam ruang bakar. 4. Di dalam mesin diesel terdapat penyalaan sendiri. Hal itu bisa terjadi setelah bahan bakar disemprotkan ke dalam silinder bertekanan dan suhu tinggi. Kondisi tersebut memicu terjadinya penyalaan otomatis yang akan menimbulkan ledakan bahan bakar. 5. Ledakan dalam combustion chamber lantas menggerakkan torak atau piston yang kemudian berubah menjadi energi mekanik pada poros engkol. Torak nantinya bergerak bolak-balik karena adanya dorongan dari tekanan gas hasil pembakaran bahan bakar dan udara ke arah piston yang terhubung dengan poros engkol menggunakan batang torak. 6. Gerak bolak-balik piston akan diubah menjadi gerak rotasi oleh poros engkol. Sebaliknya,
Gerak rotasi polos engkol akan diubah menjadi gerak bolak-balik piston. 7. Poros engkol berfungsi untuk menggerakkan poros rotor generator. Pada generator, energi mekanik akan diubah menjadi energi listrik. Alhasil, terjadi gaya listrik sesuai dengan hukum Faraday. 8. Tegangan yang dihasilkan generator selanjutnya dinaikkan tegangannya dengan bantuan trafo setup. Hal ini supaya energi listrik yang dihasilkan bisa sampai ke beban. 9. Energi listrik dikirim ke beban melalui saluran transmisi. Pada bagian tersebut, beban tegangan listrik perlu diturunkan kembali dengan trafo step down. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD. Yang pertama, kelebihan PLTD. Bahan bakar yang digunakan mudah diperoleh, membutuhkan operator yang sedikit, efisien pada setiap tingkat beban, dan yang terakhir yaitu penggunaannya lebih hemat sebagai penggerak mesin industri jika dibandingkan dengan motor bensin. Yang kedua, kekurangan PLTD. Investasi harga motor diesel umumnya lebih mahal dibandingkan dengan motor bensin. Kapasitasnya terbatas, butuh waktu pemanasan yang lebih lama saat start dalam kondisi dingin, menimbulkan polusi yang lebih tinggi, dan yang terakhir yaitu biaya operasional yang sangat tinggi. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh-contoh PLTD yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah PLTD Seberang Barito. PLTD Seberang Barito merupakan salah satu pembangkit listrik bertenaga diesel yang dikerahkan untuk memenuhi pasokan listrik di Kalimantan. Power plant ini memiliki 2 unit utama yang masing-masing menghasilkan energi berkapasitas 15 mW dan 30 mW. Yang kedua adalah PLTD Banua 5. PLTD ini memiliki 3 unit. PLTD Banua 5 dibangun untuk memenuhi kebutuhan listrik daerah-daerah terpencil di Kalimantan Tengah dan di Kalimantan Selatan. Yang ketiga adalah PLTD Karimun Jawa, adalah pembangkit listrik yang berperan penting dalam memenuhi kebutuhan listrik di wilayah Kepulauan Karimun Jawa, terutama untuk mendukung aktivitas masyarakat dan pariwisata yang terus berkembang. Berikutnya yang keempat adalah PLTD Apung I, merupakan pembangkit listrik bertenaga diesel yang berbentuk kapal yang awalnya digunakan untuk menyuplai listrik di Aceh, namun menjadi terkenal karena terseret jauh ke daratan saat gempa dan tsunami Aceh 2004 dan kini dijadikan objek wisata sejarah. Yang kelima atau yang terakhir adalah PLTD Belawan, merupakan pembangkit listrik yang berada di kawasan Belawan dan berfungsi sebagai penyuplai listrik bagi daerah industri, pelabuhan, serta masyarakat sekitar Medan. Sekian presentasi dari kelompok 3 mengenai pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD. Jika ada kesalahan mohon maaf. Terima kasih.